lagi, senang sekali hari ini ada hari yang selalu spesial untuk kita semua di sini. Background audionya tidak seperti biasa, sangat ramai, sangat berisik karena hari ini kita bersama dengan komunitas trail Jabodetabek. Ini udah sama ketuanya, ada di samping kita, ada di tengah-tengah saya dan Valen, namanya Mas Eko. Kita akan ngobrol banyak ya Mas Eko ya? Siap. Soal motor trail, Pasti. gimana komunitasnya, seluk-beluknya seperti apa, pokoknya nanti kita akan ngobrol banyak, tapi sebelumnya kita langsung lihat dulu, ini ada balapan internal di, track enduro ya? Track enduro di Yonhuk. Oke, kita langsung kasih aba-aba boleh Mas Ya. Eko? Oke, Oke. siap ya? 3, 2, 1. Ah, Ini dia checker flag-nya. Sudah ada yang terjatuh Oh, langsung ada yang tampaknya terjatuh, ya. Mas Eko. ya, Oke. jadi nggak semuanya orang bisa jalur ini, Mas. Iya, ini kalau dilihat jalurnya bukan jalur biasa nih Mas Ya. Eko nih. Jadi namanya jalur enduro itu dia adalah simulasi dari kondisi alam yang Ya. halang rintangnya banyak disimulasikan dalam satu tempat di sirkuit. Nah ini namanya Gak sirkuit semuanya enduro. bisa ya sebenarnya. Nggak semuanya bisa. Dan ini memang udah mereka yang ngelewatin apa namanya? Halang rintang. Ini adalah yang sudah terlatih. Sebenarnya mereka biasa buat latihan ini gitu. Tapi nggak semuanya bisa, itu banyak yang susah juga. Oke, jadi track yang ada di sini mereka harus ngelewatin apa aja sih? Ada Mas Eko? ban yang ditidurin. Bannya gede banget lagi. Ada batu, ada kayu, macam-macam. Iya. Tuh. Nah itu lihat Wah. ada jatuh tuh. Oh iya. Ini ada Dan yang terus jatuh nih langsung. iya, Ini terus kayaknya ini yang paling termasuk junior nih membernya. Ya. iya. Terus ini termasuk rintangan yang paling sulit ya Mas ya atau seperti apa sebenarnya? Kalau di karakter enduro di sirkuit Tubat ini emang dia lumayan keras. Yang paling berat lumayan berat ya. Oke, kelihatannya kita sudah ada pemenangnya Irianda. Ya. Ini kita lihat. Wah luar biasa ya, suaranya juga menggelegar kalau motor trail tuh gitu tuh, bikin Ya. semangat. Nah, ini udah mau masuk lap terakhir nih kayaknya nih. Nah, kita lihat nih. Ini luar biasa saudara. Ini butuh skill khusus. Waduh. Ya ini Nah, kalau ini biasanya juga dipakai buat kompetisi Mas Eko di sini. Sebetulnya Atau sih buat latihan buat aja? standarnya buat latihan. Oh. Karena ketika di kompetisi di luar, dia tempatnya lebih luas. Oh. Standarnya tuh bisa kurang lebih hampir 2 kilo lah normalnya. Oh, oke. Kalau ini kan cuma berapa ratus meter aja. Oh, iya. Jadi benar-benar buat ngelatih kemampuan teman-teman di sini. Tapi untuk motornya sendiri cc-nya untuk di track kayak gini ini ada minimalnya nggak? 150 gitu? Sebetulnya Bebas ya? Bebas. Motor-motor standar kayak KLX, Kawasaki KLX, Honda CRF, TS, Suzuki, Iya. macam-macam boleh aja di sini. ini semua yang lagi ngelewatin track ini 150 cc semua Mas. Ya macam-macam campur. Oh macam-macam Campur ya. ya. Oke. 4 tak, 2 tak campur Ya. semua. Campur. Luar biasa. Tapi emang dari tadi kita udah lihat Ya. proses latihannya itu keren banget. Mereka ini pada nggak takut Ya. rintangannya, nggak takut hujan juga. Pokoknya semua ditebas gitu. Oke. Nah, dikit lagi kita bakal nemu nih. Nah, kita akan panggilin ya Mas Eko. 3 yang mana? pemenang ya. Ya. Oke. Oke. Oke, kita langsung. Oh, ini masih ada yang nyangkut Udah di sini. tuh, yang menang udah masuk barusan, kemudian Ah, udah ada yang masih menang ya muter situ lagi, ya. Iya. kurang puas rupanya dia. Iya. Sebenarnya udah ada yang menang, tapi lanjut terus. Iya benar-benar. Nah, ini yang juga seru nih. Nih, jadi Kekompakannya ini nih. Nah, saling bantu. Wah. Mas Eko, tapi aku mau tanya deh. Iya. Ini kan biasanya kalau mereka bikers itu kalau misalnya cuaca hujan, itu kan buat mereka adalah suatu kengerian gitu ya. Iya. Kalau misalnya mereka naik kendaraan. Nah ini gimana sih Ini kalau? kayaknya keterbalikannya, Valen. Keterbalikan. Iya, bener ya? Bahasa ini tambah seru nih. Tambah seru kita, jadi makin hujan, karakter tanah jadi berlumpur, Ya. sehingga bikin adrenalin kita tambah terpicu, Iya, iya. sehingga Oke. malah makin becek makin seru. Makin terus Oke, makin seru. tapi mereka nggak ada ketakutan gitu ya Mas? Misalnya nanti untuk cedera dan lain sebagainya Pasti kan ya. parah juga dong. Ya emang balik lagi cedera itu biasa.
buat kita ya kita udah menjaga kan ini pakai protektor, Iya. sepatu Oh, tinggi, oke. body protektor, helm lengkap semua. Kemudian kalau trail itu sebetulnya kan nggak terlalu kencang. Oh, Kan kelihatan kalau di, ya memang traksinya cepat, tapi kan sebetulnya kecepatannya nggak terlalu kencang banget kalau di Oke. jalur-jalur seperti ini. Oke, kita langsung tarik pemenangnya dulu Mas Eko, boleh ya? Ya, siap. Tadi udah ada 3 ya berarti ya? Ya. Udah ada 3 Tiga pemenang. pemenang ya? Tadi Mas Eko Oke. udah lihat siapa pemenangnya, mungkin bisa dipanggil Tadi supaya timnya ngobrol juga sama udah kita lihat. semua Oke. ya. Oke Mas Eko, boleh dipanggilin. Oke. Tadi ada Mas Tony, Mas Dava, Tony, dan Yamto. Dava dan Yamto. Yamto. Kita panggil jawara kita hari Coba ini. tadi yang menang mana? 3 pemenang boleh gabung bersama kami di sini. Itu dia. Asik. Ini dia kelihatannya para senior ya yang udah berpengalaman, yang udah berpengalaman sama medannya ini nih. Nanti kita tanya-tanya. Ini kok bisa menang tapi bisa kalah juga nih. Iya. Tapi sering kalah juga. Oh, sering kalah juga. Halo. Nah, ini nih. Ini dia. Ini yang juara. Helmnya boleh dilepas juga, Om? Aduh, mantap. Ini yang juara berapa nih? Juara 1. Oh, ini juara 1. Dapat sini. Dapat sini. Nih, Nah, Mas Tony situ ya. Oke, boleh gabung di sini? Oke, kita jadi- kenalan dulu. Kenalan dulu. Siapa juara 1-nya, Om Eko? Ini namanya M. Dava. Namanya Dava. Dari sini? Ah, boleh pegang mic aja. Aduh. Oh, kotor. Oke. Kotor, aku pegangin aja. Oke. Ini siapa? dengan Pak Kumis. Pak siapa? Pak Kumis. Pak Kumis. Juara Panggilan 2-nya Pak Om Kumis. Saya manggil Om Kumis. aja. Juara 3-nya? Tony. Om Tony. Om Tony. Luar Selamat biasa. sebelumnya kita sudah menyiapkan hadiah super spektakuler. Iya. Wow, Tapi sebelum wow. kita langsung kasih hadiah aja. Langsung kasih aja hadiahnya. Oke, kalau gitu. Ini dia. Kelihatannya yang dikasih adalah yang juara 2 dan juara 3, juara 1-nya Bener hadiahnya, saya nggak bohong kan? Dikasih sama dikasih ketuanya Om Eko. dong. Oke, Om Eko. Dava. Ini juara 1, Dava, Pak Kumis, Kumis. sama Om Tony. Om Oke. Tony. Kita langsung tanya dulu ke Yeay. Dava dulu ya. Dava, gimana tadi ceritanya? Kok bisa sampai menang? Lo kok bisa sampai menang? Apa tips and trick ya? Kan banyak tuh tadi yang balapan. Pokoknya tips and triknya bawa motor stabil lah, terus kita harus smart. Apalagi ya? Tapi udah sering latihan di sirkuit Sering, enduro sering, ini emang sering latihan ya? Sering. Oh, sebelah sini bilang, oh pantesan juara orang udah sering Pantesan latihan. juara. Emang kalau Om Kumis jarang latihan apa gimana? Ya sebenarnya gini sih, kalau main enduro yang penting Ya. tuh kita yang penting relax. Hmm. Jadi bawa motor juga bisa stabil. Karena tracknya juga Treknya juga istilahnya mungkin ini hujan. Iya. Jadi tantangan buat kita juga. Treknya kita paling bawa motor santai. Santai. Jadi kita bisa ngatur napas gitu. ini saya curiganya kayaknya yang senior nih agak ngalah nih. Enggak ya? Iya, coba kalau misalnya Om Tony, Tony, deh, gimana, itu kan tadi cerita daripada kiat-kiat bisa juara di Iya. track yang super sulit ini ya menurut saya sebagai orang awam gitu. Kalau Om Tony gimana sih biar bisa juga akhirnya masuk dalam 3 besar? Nah, di itu sini? dia. Tadi tips and triknya Om Tony. Tadi sebenarnya saya beruntung aja. Saya masih pemula main motor, tapi di sini saya udah bisa menguasai lah. Pemula tapi langsung juara 3 ya. Tapi kalau Itu tadi saya nanya ajaib sama Dava, kenapa bisa menang gitu kan? Saya mau nanya Om Tony. Om Tony, tadi kenapa kira-kira bisa keduluan sama Pak Kumis dan Om Dava? Iya. Tadi saya di R1 di tikungan pertama saya terjatuh. Oh sempat jatuh ya? Jatuh. Pleset saya. jatuh. dia Sempat tadi. jatuh tapi bangun lagi terus bisa juara 3 tuh luar biasa. Kita kasih tepuk tangan Itulah dulu dong. prinsip untuk Luar tidak biasa. menyerah ya. Tapi terus kan tadi kan itu medannya licin sekali ya. Bahkan Ya. tadi aku lihat beberapa bikers gitu ya. Itu tuh naik ke motornya aja sulit gitu. Nah apa kemudian yang udah jatuh tapi tetap bisa meraih posisi 3 besar itu loh? Tadi apa ya? Ototnya gede Saya dia berusaha Mbak. untuk tenang aja bawa motor. Jadi ya kalau balap bisa konstan pasti akan maju ke depan. Oke. Saya penasaran, Dava sekarang usianya berapa? 16 tahun saudara. Mulai belajar dari umur Dari pokoknya kelas 3 SD, umur berapa? 3 SD. 3 SD. 3 SD Om Tony. Udah bisa ikut sini, 3 SD udah bisa ikut berarti Om Tony ya? Kesini? Salah. Dava, Om Eko emang nggak ada batasan umurnya untuk bisa gabung di sini? Ya nggak ada. Ini Pak Kumis saja kan umurnya udah senior. Heeh. Dari yang masih muda, ada juga kan tadi ada yang masih 10 tahun juga kan 10 belajar. tahun di ada sini. ya? Ada. Waduh. Nanti kalau sempat boleh dipanggil.
Dia kayaknya lagi keliling tadi tuh. Iya. Gitu. Dava belajar dari umur Dari umur sekitar 7 tahun lah segitu. wah 7 tahun ya. Jadi Om Eko ini emang terbuka ya buat anak-anak yang kecil juga. Silakan bagi teman-teman yang mau latihan di sirkuit Jati Jajar sini juga silakan aja. Artinya kita yang mau belajar bareng-bareng di sini ada Mas Tony juga kan, di sini ada bengkelnya. Jadi bisa sambil ngobrol sama yang udah biasa main di sini, Iya. sehingga bisa bertukar pikiran juga belajar gitu. Luar biasa. Oke, luar biasa teman-teman. Terima kasih banyak. Silakan nanti dilihat hadiahnya. Nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi Valen sama Om Eko. Tapi saudara, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol soal trail, soal baju-bajunya, soal motornya, kita break dulu. Nanti kita akan kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Jangan kemana-mana. Saudara, kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih bersama saya, Valen dan juga Mas Eko, di sini ketua dari komunitas trail Jabodetabek atau KTJ, Mas Eko ya. Kita masih ada di sirkuit Jati Jajar di Depok, Jawa Barat. Nah, kalau tadi kita udah lihat balapannya, udah ada yang menang juga. Kita sekarang ngobrol-ngobrol Kenalan sama dong. komunitasnya. Sama komunitasnya Karena ada pasti. orang bilang tak kenal maka tak sayang. Itu dia. Siapa tahu juga lewat kenalan komunitas ada pemirsa Sapa Indonesia Pagi yang pengen gabung ke komunitas ya. ini. Saya aja datang ke sini langsung penasaran dengar suaranya menggelegar banget ya. Suara trail nih, aduh. Jadi Mas Eko, kalau bisa dimulai dulu komunitas KTJ ini sendiri sebenarnya seluk-beluknya seperti apa sih? Ini khusus Jabodetabek berarti kan? Yang ada di sini di belakang ini semuanya rata dari Jabodetabek atau dari berapa kota aja? Kalau yang hari ini main di sini rata-rata Depok, Bogor dan Jakarta. Jadi nggak jauh-jauh. Kemudian ya, kalau KTJ itu sendiri dia lebih fokus kan kita banyak kan di adventure. Jadi ke gunung. Seperti besok juga kita mau ada acara di Purwakarta. Ya. KNPI itu event adventure sehingga banyak juga teman-teman yang udah berangkat ke sana. Gitu kalau KTJ sendiri jadi gabungannya ya Jabodetabek sama Banyak ya sekitarnya. sebenarnya. Anggotanya berapa? Kalau di grup WA itu 256. Tapi kalau 206 ya. ya sama di luar ya beberapa ribu kali. Jadi Wah, KTJ banyak ini banget ya. kumpulan dari beberapa komunitas-komunitas trail. Ya, Gitu ya. grup-grup. Oh, gitu. oke. Tapi ada dari tahun berapa, Mas Eko? Mulainya tahun berapa? Mas? Sekitar 7-8 tahun yang lalu lah. 7-8 tahun yang lalu. Awalnya yang pengen gabung ke komunitas apa ya berarti komunitas pusatnya Jabodetabek ya. Berapa orang anggotanya sampai sekarang 200 orang itu? Sebetulnya dulu tuh bermula banyak grup-grup tuh jauh, kemudian mainnya harus berbarengan dengan teman-teman sendiri dekat rumah, kadang nggak ketemu. Jadi kita bikin satu komunitas yang bisa main bareng-bareng, ketemunya di Ambalang aja. Mewadahi lah ya. Mainnya di Ambalang aja sebetulnya. Tadi Mas Eko sempat nyebutin adventure tuh. Ya. Kalau kita di sini sekarang apa nih tipe Kalau ini tracknya? namanya di sirkuit. Di Sirkuit, sirkuit Jati Jajar ini ada sirkuit enduro dan gas track. Jadi teman-teman yang hobinya kebut-kebutan, mereka pada latihan di sini semua. Di gas track. Iya. Oh. Nanti di gas track dia muter-muter keliling. Motornya juga motor standar trail yang dijual pabrikan Indonesia. Kemudian di sirkuit enduro juga ini adalah sirkuit yang seperti di kondisi di alam, dibikin alang rintang. Kayak di adventure ya? Kayak di adventure. Oh, itu. Makanya mereka yang udah jago-jago ngebut di adventure kurang puas, mereka latihan di sini makin tambah jago, sehingga kayak Dava tadi itu ikut kompetisi resmi juga, ada kejuaraan Untuk enduro. yang kayak emang ada kejuaraan juga ada kejuaraan ya. khusus enduro kayak Mas Tony, ya mereka tadi itu semua main di sana juga di enduro. Oke. Kompetisi terdekat apa sih Mas ini? Terdekat tanggal 7 di Bandung, Arca Manik kalau nggak salah, Piara Pangdam kalau nggak salah tuh. Itu enduro tracknya? Enduro. Oke. Oke, tadi kan ini anggotanya banyak, 200 meskipun nggak 200-nya semua kesini ya, pasti ada kesibukannya. Mungkin boleh ya kenalan sama mereka juga, silakan. kita Coba sapa-sapa dulu. Ini kan Jabodetabek nih. Coba yang dari Jakarta mana? Jakarta? Jakarta, Widi, tiga. Dari Bogor. Bogor absen dulu kayaknya. Oh ada Dava, Dava dari Bogor. Ya, dia di
Rumahnya di Hambalang. Lumayan di Hambalang. Berarti ini semuanya dari Depok ya Mas ya sisanya ya? Rata-rata. Rata-rata dari Depok. Ada dari Kepulauan Seribu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin harus ada masa dari sana nih, harus ada Tangerang anggota pasti di ada sana. dong. Tangerang. Ada 1, 2. Oh, ada. Tangerang. Oke. Satu lagi berarti? Jabodetabek, ayo Bekasi. Oh iya Bekasi. Belum Bekasi. Bekasi. Bekasi, Hei, ada 1. mantap, luar biasa. Oke, Oke. mantap. Selalu ada harapan. Kita akan panggil nih sekarang Valen dan juga saudara, kita akan lihat. Ini kan kalau teman-teman trail dari tadi kan kita lihat lah, oke motornya, kemudian posturnya juga kelihatan pas lah gitu ya. Tapi Iya. ada 1 nih Mas Eko di sini nih. Ya. Ini kok kayaknya masih junior sekali. Kita bisa panggil dulu ya. Ya, Namanya Raka. siapa? Raka. Ayo, Raka boleh gabung sama Kita kami di ngobrol-ngobrol dulu. Wah luar biasa nih. Ini Raka. Ini yang dari tadi kelihatan sama motornya gede, size motornya. Nah, Yang itu. lainnya tuh padahal sama motornya lebih tinggi Kita gitu ya. perhatiin dari tadi nih sama semua kan. Tapi ada yang agak mini sedikit nih. Raka. Raka nama panjangnya siapa Raka? Immanuel Raka Wicaksana, Immanuel Raka Wicaksana. Umurnya berapa? Iya. 10 tahun. 10 Luar tahun. biasa. Wah, latihan naik motor trail ini Tepuk dari tangan umur dong berapa boleh sih? teman-teman. Terima Ih, kasih luar biasa. supportnya teman-teman. Latihan dari naik motor trail ini dari umur berapa? 3,5 tahun. 3,5 Hah? tahun. 3,5 tahun? Serius 3,5 tahun? Iya. Loh, terus awalnya latihannya pakai motor Gimana tuh latihan apa awal namanya? Raka? Awalnya gimana? Pakai motor mesin potong rumput. Oh, jadi motornya kecil gitu ya? Iya. Oh, Loh, iya- awalnya iyalah, nggak mungkin motor gede. Iya, awalnya pengen coba jadi bikers motor trail itu gimana sih? Siapa yang ngajakin? Lihat dari papa yang ngajakin. Oh, papa juga main motor trail. Berarti papa juga ikut dong sini dong? Iya. Mana coba papanya Mana Raka, papanya? Om sini dulu. Kita panggil juga. Iya, Oh, ini nggak ada mungkin- standarnya ya motornya ya? Mungkin bisa di belakangnya Raka Om ya? Ya, gini aja nanti kalau mau ngobrol aku yang Iya, pegang itu mic-nya dia. Om dengan Om siapa? Dengan Om Ambar. Om Ambar. Ini dia yang menularkan motor trail kepada 3,5 tahun Raka. Jadi Om penasaran, ini mungkin juga pemirsa Sapa Indonesia Pagi yang pengen juga ngajak anaknya untuk berbuat kegiatan yang positif gitu ya, bisa lewat jalur motor trail ini. Nah awalnya seperti apa sih Om? Ini sebenarnya adalah keinginan dari ayahnya yang kecilnya tidak tersampaikan. Oh, Oke. Baru tersampaikan setelah tua, setelah dewasa. Jadi waktu itu ya saya belikan motor GP mini yang mesin potong rumput. Jadinya ya udah keinginan bapaknya yang dulunya kecil tidak tersampaikan baru sekarang bisa tersampaikan. Oh gitu. Emang dulu nggak takut Om kalau anaknya kecelakaan atau gimana? Kan 3,5 tahun tuh masih kecil sekali loh. Iya. 3,5 tahun katakanlah belum bisa apa-apa. Aku Kalian aja dulu belum bisa 3,5 tahun ngapain? sisiran rambut, Sisiran apa? sisir rambut gitu ya. Raka Nyisir udah main rambut, motor. nyisir Jadi rambut awalnya sendiri. saya dorong. Itu kan mesinnya kan matic ya. Matic jadinya pelan-pelan akhirnya dia lama-lama bisa. Tapi Raka awalnya pakai sepeda dulu nggak? Iya. Sepeda dulu ya, baru kemudian motor kecil, baru deh itu mulai ya. Ini kan kalau kita lihat Raka umur 10 tahun udah gabung sama teman-teman yang senior gitu kan di sini kan 10 tahun nih udah ujungnya. Tapi untuk proses kesininya Raka berapa lama? Ingat nggak? Berapa lama, Om, kira-kira? berarti, Om. 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir ini ya. 3 tahun terakhir. Jadi awalnya udah berjenjang karena motornya kecil, lihat om-omnya ini pada terbang-terbang. Iya. Mereka si Raka ini, "Pak, motornya udah nggak kenceng nih. Motornya nggak kenceng nih, Nggak Pak." bisa ngejar. Nggak bisa ngejar. Pengen lihat om-omnya yang pada jumping tinggi-tinggi. Akhirnya bertahap pakai matic gede. Sekarang pakainya Kawasaki KX85 Special Engine. Special engine luar biasa. Kasih tepuk tangan lagi buat Raka teman-teman. Wah, terima kasih. Guru-gurunya ya senior-senior di belakang ini. Iya. Guru dari Raka. Oke, cita-cita Raka pengen jadi apa sih atau setelah naik motor ini nih kan Raka kalau dilihat nih wah canggih juga nih tadi waktu balapan. Sebenarnya apa sih yang dicari, apa yang dikejar? Cita-citanya jadi pilot. Oh cita-cita jadi Pilot. pilot. Oh latihan keseimbangannya dari sini. Benar, ini mah Menyeimbangkan. latihan keseimbangannya nggak usah dites lagi, Valen. Luar biasa. Nah tapi kedepannya pengen jadi apa? Pengen ikut lomba apa gitu? Lomba paling dekat nanti kira-kira apa, Raka? Udah daftar? Udah minggu depan katanya pengen di Lebak Banten. Di Lebak Banten ya. Iya. Lombanya gas track, Om. Gas track. Oke. Ada gas track rencana nanti di Lebak Banten ya. Oke. Itu kapan Om? Minggu depan. Wah kita doakan jadi juara. Oke.
Satu lagi dong pertanyaan, Raka pernah jatuh nggak sih? Pernah. Pernah. Bosan ya? Terus paling parah dari jatuhnya itu apa yang dirasakan? Sakit. Iya, sakit bagian mananya gitu. Yang Pernah Tangan. sakit bagian kaki. Kaki sampai Terus dada juga pernah. dada. Aduh, itu Makanya sakit. ini ada ini ya. Sekalian deh ya kita nanya juga nih kan apa namanya kalau naik trail kayak gini kan termasuk Safety. lumayan berbahaya dan butuh safety kan, Om, Mas Eko. Kita boleh nggak, Raka mungkin boleh berdiri sedikit nggak? Kita mau lihat juga nih, untuk umur 10 tahun mungkin kit-kitnya ini ada yang lebih beda ya? Ada yang harus lebih safety ya? Kayak tadi Raka bilang di dada, ya mungkin memang Om untuk Eko trail. pengen Saya jelasin jelasin. sedikit. Ha-ha. Boleh Ini dijelasin. namanya body protector. Jadi buat menjaga dada, punggung. Mhm. Kemudian ini ada Coba dengkul. aku ketok ya. Ya. Oh iya. Ya. Keras ya? Keras ya. Terus sepatunya juga tinggi. Terus di bagian pinggang biasanya ada belt buat nahan ke belakang tulang ekor gitu. Pokoknya Jadi safety banget. lah memang ya. Karena kan lompat-lompat gitu kan. Ya. Raka. Enggak, saya penasaran saudara. Tadi Raka pas habis balapan juga, sebenarnya ikut juga tadi di sirkuit enduro. Ini mukanya pada lumpur semua, ini masih kelihatan kan. Raka kenapa nggak pakai kacamata nih kayak Om Eko dan lain-lain? Kalau pakai kacamata biasanya nanti kacamatanya bisa kena lumpur. jadi Terus ngalengin kalau ya? diusap makin parah. Makin parah. Oh, jadi makin mengganggu penglihatan gitu ya istilahnya. Tapi matanya nggak pedes sama itu kan sampai merah nih kalau dilihat matanya merah. Cabai kali. Enggak. Enggak ya, tinggal dikasih obat tetes mata beres deh besok Luar ya. biasa. Kering, tanahnya kering wajib pakai karena kan debunya lebih banyak ya. Oh, jadi kalau sirkuit kering juga beda lagi Om ya? Ya kalau kering wajib pakai kacamata karena kan biar nggak kena debu. Kelilipan ya? Tapi ya. kalau ini kan kalau pakai kacamata langsung dia gelap, Gelap. Oh. lumpurnya nempel. Nah, gitu. Biasanya kalau enduro Oh, iya iya iya. pakainya nggak pakai kacamata. Pakai kacamata ya. Tapi kali pertama ini kan tadi yang udah dijelasin peralatan-peralatan khusus yang memang harus dipakai supaya kalau jatuh nggak kenapa-kenapa itu kan udah dijelasin sama Om Eko. Nah kalau untuk Raka sendiri ya, itu ada yang perlu ditambahin nggak Om sebagai orang Untuk tua yang di sini? iya, untuk yang junior misalnya umur 10 tahun gitu. Harus lebih tekun semangat belajar untuk bermain sama om-omnya. Oke. Oke. Terus tadi kata Papa kan pengen bisa terbang-terbang kayak senior-seniornya nih di sini udah bisa terbang-terbang belum? Istilahnya apa sih itu? Terbang-terbang. Jumping. Jumping. Udah bisa jumping belum? Lumayan udah. Tadi kelihatan Udah jumpingnya paling tinggi lumayan. malah Valen. Kan tadi sempet nggak kelihatan di sini Papa. Oh iya udah bisa ya. Oke Raka, terima kasih banyak Raka, sukses selalu. Boleh tepuk tangan lagi teman-teman KTJ. Terima kasih teman-teman Om Amar, terima KTJ. kasih ya. Silakan. Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Eko terkait dengan komunitas lagi dan kedepannya akan seperti apa. Raka juga semangat nanti perlombaannya di Lebak Banten ya. Semoga Pokoknya juara. harus semangat. Semoga juara. Itu dia. Nah saudara, kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan KTJ nanti usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita masih di sirkuit enduro dan masih juga bersama kami di sini dari komunitas Trail Jabodetabek. Terima kasih loh sudah berbagi informasi sejak awal tadi ya. Tapi yang pengen ditanyain nih mungkin orang atau pemirsa Sapa Indonesia Bank yang pengen banget coba beli motor trail, kemudian susah nggak ya, bingung nggak ya perawatannya karena kan sebenarnya mahal juga ya motor ini. Nah, Nggak tahu deh tuh kalau mahalnya. Kalau kata Mas Eko sih. Enggak juga lah. oh terjangkau ya. Tapi kan kalau misalnya udah dimodif-modif biasanya keluarnya kocek pasti ada yang banyak. keluar, Ya, ya Oke. Nah ini udah ada tim yang baru gabung bareng kami. Ada Pak Pak Rom, Ramdhani. Pak Ramdhani, ada Mas Tony dan juga ada Mas Hashim. Nah, aku mau ngobrol dulu nih spesialisasi soal perawatan motor gitu ya. Nah, sebenarnya merawat motor trail itu susah gampang sulit atau sebenarnya susah Karena gampang? Om Tony ini juga ada bengkel di sini ya? Iya. Ini juga punya bengkel, saudara di sini. Silakan, bisa dijelaskan Om. Kalau untuk perawatan motor trail paling kampas kopling aja sama kampas rem itu yang sering banget rusak. Oh, Ganti oli harus rutin ya Mas ya? Iya, ganti oli rutin. Terus apa? Sisanya Paling- ya kalau rusak di servis. Iya. Kalau apa?
lebih seringnya rusak itu di gunung, kalau di sirkuit jarang. Oh, oke. Tapi Pas yang perlu adventure ya. Ya. Tapi yang perlu dijaga tadi adalah kampas sama oli ya. Iya. Itu kalau misalnya servis sama kopling. Servis berkalanya ada nggak? Enggak. Setiap 3 kali main ganti. Oh, 3 kali main. Artinya 3 kali main itu menempuh jarak berapa meter, Mas? Atau gimana sih sebenarnya 1 kali main? Paling sekitar 10 kilo lah ganti. Oh, oke. 10 kilo makanya harus di cek gitu ya, Cek, biar nanti cek semakin kampas prima ke kopling. depannya. Tergantung medan juga, Mbak. Oh, oke, tergantung. Mantap. Nah, kita sekarang juga karena lagi ada di sirkuit Jadi Jajar ya, saudara, Ya. di Depok, Jawa Barat. Ini ada pengelola sirkuitnya di sini, Pak Romdoni sama saya. Pak, ke depannya kira-kira pengelolaan sirkuitnya akan seperti apa? Kaget saya. Akan ditambah sesuatu mungkin? Atau perawatannya gimana sih kalau sirkuit ini sendiri? Selamat siang. Saya sebagai sirkuit mengerawat sirkuit ini ke depannya ya tiap minggu kita perawatan, Pak. Jadi paculi yang lubang-lubang. Jadi kalau ada yang mau main sini harus safety. Harus ngikuti aturan yang bagaimana, yang orang-orang yang jangan asal geber aja. Nanti fatal jadinya. Jadi kita bareng-bareng latihan, nanya sama senior-seniornya, tuan yang ini. Ya. Jadi perawatannya ya juga. siram-siram, di rumputnya dikeringin. Ini kan udah ada lubang-lubang. sirkuit enduro sama gas track. Ya. Kira-kira masih akan nambah lagi nggak? Atau emang ini? Ya, Tracknya akan liutin ditambah lagi? perkembangan zaman, maunya zaman apa kita tambahin lagi. Wih. Oke, luar biasa. Pokoknya bisa diatur lah itu. Pokoknya nanti Iya, ada iya. orang yang mau ngetrail di sini ya, requestnya apa, sebisa mungkin akan diakomodir. Tapi itu ya, catatannya yang penting harus ikut aturan, kemudian juga belajar dulu sama yang seniornya tentunya, dan safety ya. Siap, Ramdhani. Di. Mantap. Safety harus pakai Nah, semua. Pasti. aku juga mau tanya nih sama Mas Hashim nih. Ya. Ini kan tadi dibilang kalau si kecil ya, si Rafa itu kan mau ikut lomba nih minggu depan. Nah, sebenarnya apa sih perlombaan atau apa ya, ajang yang paling ditunggu-tunggu komunitas motor trail di Indonesia sebenarnya, dan di Jabodetabek ini mau ada kompetisi apa rencana? Baik Mbak, Mas, seiring dengan membaiknya kondisi negara kita ini Indonesia, kemudian level PPKM mulai membaik, seiring itu juga kita bersama-sama membangun di sini, bangkit bersama olahraga. Event-event tentunya banyak. Ini kita sudah perbaiki dari Pak Romdhani, Mas Tony, dan Mas Eko sudah menyiapkan juga event-event ke depan, baik itu enduro maupun gas track. Jadi pasti akan lebih baik seiring dengan membaiknya kondisi COVID mulai menurun, kemudian kita juga siap untuk membangkitkan olahraga ini. Udah ada gambaran rencananya perlombaan terdekat bakal digelar kapan? Kemungkinan nanti setelah Agustus ataupun menjelang Agustus, karena ini kita lihat kawan-kawan yang dari komunitas lain selain di sini juga sedang menggelar, mulai dari Lebak, kemudian ada di Bandung juga, Ya. minggu depan juga. Jadi nanti kita koordinasi semua komunitas trail yang ada di. Waduh, Semoga kondisi amin. makin cepat membaik lah ya. Dan semoga Amin. segala Amin. rencananya 19. lancar gitu. Oke, terakhir Terima kasih. dari Mas Eko nih sebagai koordinator juga lah ya, ketua gitu. Kalau untuk tanya-tanya, gabung sama KTJ sendiri, bisa ngecek di mana nih? Sosial media mungkin? Ada di Instagramnya KTJ juga ada, komunitas trail Jabodetabek. Di sana ketika dipencet bisa langsung berhubungan dengan WhatsApp-nya admin Oh, KTJ. Kemudian kalau yang teman-teman hobinya ngetrail di sirkuit, bisa datang ke sirkuit Jati Jajar ini. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Siap. Hashim, Terima kasih, Pak. Mas Tony, Siap. Pak Romdhoni, Mas Eko. Baik, Terima kasih banyak. terima kasih. Saya juga sebenarnya Valen, sebelum menutup Sapa Indonesia Pekan ini penasaran kalau boleh Siap. nggak sih nih untuk ikut dibonceng? Cocok kayak Boleh saya nggak? Boleh boncengin. nggak dibonceng? Saya coba boncengin nanti. Oke, Oke, boleh. siap. Nah, Oke. sembari kita lihat Irianda diboncengin sama mereka yang memang ahli bidang motor trail gitu ya, yang bakal ngajak Irianda jalan-jalan. Mungkin kita juga akan tutup Sapa Indonesia Akhir Pekan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Valentina Sitorus. Saya Riana Mardanus. Sampai jumpa dan salam sehat selalu saudara. Ikutin saya mau coba dulu nih. Oke, boleh diterusin? Boleh.